Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabar-kabar teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga kalian semua diberikan selalu rezeki yang lancar. Amin. Oke teman-teman, lama sekali ya aku nggak vlog karena memang sibuk sekali ya. Karena aku pindahan gudang teman-teman. Nah ini aku udah pindah ke gudang yang baru ya. Dan kali ini vlognya aku mau berbagi ilmu, tapi aku juga sambil hitung uang setoran ya anak-anak ya. Ayo kita hitung untuk setoran hari ini, hitung berapa ya teman-teman. Jadi biasanya kalau misalkan apa sih udah disetorin ya uang, harus dirapihkan ya. Jadi yang uang 100 ini kan masih bersatu tuh, jadi yang uangnya itu masih bersatu ya, 50.000, 100.000 bersatu. Nah sekarang kita rapihin dulu gitu kan teman-teman ya. Nah terus sampai kok apa ini terus ya, kita sampai beres yang 50, yang 100 karena supaya storenya itu gampang gitu ya. Kalau store cash kan harus rapi. Terus kalau misalnya store ke teller juga sama, tellernya itu suka minta dibantu untuk dirapikan dulu uangnya gitu teman-teman ya. Jadi kita harus rapikan dulu ya. Ngomong-ngomong teman-teman, ini gelap ya di sini karena aku belum nyalain lampunya. Ya udahlah nggak apa-apa ya, lagi nanggung soalnya. Oke teman-teman, kalau gitu kita percepat aja agar aku bisa segera membagi ilmunya ya, berbagi ilmunya ya teman-teman. Oke. Nah di sini lagi sambil ya. Selesai. Dan total semuanya ini ya, total semuanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan yang ini ratusannya ada 500.000. Jadi ada 13.500.000 ya untuk hari ini setor anak-anak itu. Oke langsung saja aku mau berbagi ilmu apa sih. Jadi untuk dunia dan akhirat itu sebetulnya dari sholawat ya teman-teman. Nah di sini banyak sekali ada yang komen sama aku, Kak minta uang dong buat bangun rumah dan lain sebagainya. Oke teman-teman, untuk rumah aku juga sama ya, mempunyai rumah yang sederhana. Aku nggak punya rumah yang gede gitu. Aku punya rumah sederhana teman-teman ya, nggak gede, biasa aja ya. Bahkan aku itu ya rumah bawahnya itu tembokan gitu ya, terus aku naikin ke atas kayak pila gitu ya teman-teman, pakai papan ya. Atasnya tangganya juga tangga kayu loh kalau aku gitu. Nah jadi di sini fokusnya untuk kita semua, nggak perlulah kita untuk bela-belain minta gitu ya untuk membangun rumah. Aku fokuskan ya untuk semuanya, kita juga pelajaran untuk semuanya berbagi atau bersedekah. Kita khususkan untuk berbagi itu untuk yang kelaparan, makan ya sama orang yang kelaparan gitu. Karena apa teman-teman, satu suap saja, sedekah satu suap kita memberikan pada orang yang kelaparan gitu ya, itu lebih baik daripada kita membangun 1000 masjid teman-teman. Itu dalam diriwayatkan, ada dalam hadis ya teman-teman. Aku pernah mendengar dari guru aku ya teman-teman semuanya. Jadi kita sangat penting itu untuk memberi makan dulu pada orang yang kelaparan ya. Jadi kalau kalian ingin punya rumah yang besar atau mempunyai cita-cita yang lainnya, misalnya pengen punya helikopter atau pesawat atau dan lain-lainnya, kalian jangan mintanya pada manusia ya teman-teman, tapi kalian harus berharap, meminta, memohon, dan bergantung itu hanya satu kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Dan sebetulnya aku sudah beberapa kali ya dalam vlog itu memberitahukan kalau kita ingin dikabulkan hajatnya, ayolah kita banyak bersolawat aja dulu. Buat ibu-ibu, bunda-bunda nih yang suka sibuk gitu kan sama anak gitu ya, nggak sempet bun aku tuh untuk sholat tahajud, soalnya saya itu ngantuk dan lain sebagainya misalnya ya, karena punya anak bayi misalnya. Ayo doh banyakkan sholawat. Kenapa? Karena nih aku kasih lihat ya. Nah, dengan kita bersolawat, kita pun akan didoakan oleh para malaikat loh teman-teman. Nih di sini ada riwayat mengatakan malaikat Jibril ya.
Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca sholawat kepadamu tiap-tiap hari sebanyak 10 kali sholawat, maka akan aku bimbing tangannya dan akan aku bawa dia melintasi titian Siratal Mustaqim seperti kilat menyambar, kata malaikat Jibril ya. Nah, betapa begitu pentingnya sholawat dan begitu berharganya sholawat sehingga malaikat Jibril pun berjanji seperti itu. Barang siapa ya manusia atau seorang muslim yang bersolawat 10 kali saja kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka malaikat Jibril berjanji akan menolong kita di akhirat kelak di jembatan Siratal Mustaqim. Kita akan menyeberang di secepat kilat ya, karena itu yang kita takutkan teman-teman di jembatan Siratal Mustaqim itu ya. Dan selanjutnya malaikat Mikail berkata, ya Rasulullah, janji malaikat Mikail, ya Rasulullah, mereka yang bersolawat kepadamu akan aku beri mereka itu minuman dari telagamu, telaga Kautsar. Malaikat Israfil, mereka yang bersolawat kepadamu, aku akan sujud kepada Allah dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah mengampuni seluruh dosa orang itu, orang yang bersolawat kepadamu, kata malaikat Israfil ya. Jadi nanti di akhirat kalau kita gemar membaca hanya sehari saja gitu ya 10 kali solawat, malaikat Israfil itu berjanji di akhirat kelak akan memohon ampun atas dosa-dosa kita gitu, memohon ampun kepada Allah, sehingga malaikat tidak akan mengangkat kepalanya lagi sebelum Allah mengampuni dosa kita. Sungguh luar biasanya ya teman-teman kalau kita bersolawat nih, ini untuk urusan akhiratnya ya teman-teman. Nah, dan kemudian malaikat Israel ya, ya Rasulullah, bagi mereka yang bersolawat kepadamu akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh pada para nabi ya. Jadi ya pelajarannya buat kita semua teman-teman, bahwa berharga solawat itu bukan hanya di dunia, tapi solawat itu berharga pula di akhirat teman-teman. Apalagi kalau itu hanya 10 kali loh bersolawatnya, Sallallahu ala Muhammad. Apalagi kalau kita bersolawatnya 10.000 kali, ya kan? Bayangin aja buat teman-teman semua bagaimana bahagianya para malaikat, bagaimana bahagianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita bersolawat teman-teman ya. Nah, jadi pelajarannya buat kita semua, jangan kita memikirkan selalu duniawi, kita kemudian kita lupa untuk bersolawat gitu ya. Jangan teman-teman, kita harus tetap selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh pada para nabi ya. Jadi ya pelajarannya buat kita semua teman-teman, bahwa berharga solawat itu bukan hanya di dunia, tapi solawat itu berharga pula di akhirat teman-teman. Apalagi kalau itu hanya 10 kali loh bersolawatnya, Sallallahu ala Muhammad. Apalagi kalau kita bersolawatnya 10.000 kali, ya kan? Bayangin aja buat teman-teman semua bagaimana bahagianya para malaikat, bagaimana bahagianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita bersolawat teman-teman ya. Nah, jadi pelajarannya buat kita semua, jangan kita memikirkan selalu duniawi, kita kemudian kita lupa untuk bersolawat gitu ya. Jangan teman-teman, kita harus tetap. Jadi dengan kita ingin menggapai cita-cita kita ya, ingin membangun rumah, ingin merehab rumah misalnya dan lain sebagainya, jangan minta sama manusia, Kak tolong dong Kak aku buat rehab rumah dan lain sebagainya misalnya ya. Jadi jangan memintanya kepada manusia teman-teman, tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mati ya. Ya, kita agak berdiri aja sedikit. Pindah posisi ya teman-teman ya. Ya, karena dengan bersolawat itu kita akan dikabulkan ya doa-doa kita, diberikan kebahagiaan ya untuk kita dunia dan akhirat teman-teman. Misalnya yang mau naik haji juga cita-citanya, subhanallah ya teman-teman. Nah, bacalah banyak-banyak bacalah bersolawat ya teman-teman. Apalagi buat kita nih yang bercita-cita ingin naik haji ya teman-teman, subhanallah, masya Allah ya.
Jadi kita banyakin sholawat ya teman-teman, usahakan sehari 10.000 kali. Nah sekarang gini loh teman-teman ya, sebetulnya tidak akan terasa kita di perjalanan, kita lagi nyapu, kita lagi masak, sholawat gitu ya, itu nggak terasa, itu bisa sampai 10.000 kali, bahkan bisa lebih gitu ya dari 10.000 kali sehari teman-teman. Nah untuk menambah semangat kita untuk naik haji ya teman-teman, aku pun sama ya, setiap aku juga kali ini cita-cita ingin naik haji ya teman-teman. Jadi seperti aktivitas aku itu gitu ya, setiap harinya walaupun aku di perjalanan aku ngirim gitu ya teman-teman, aku semakin semangat kalau misalnya aku membaca lafaz ini nih teman-teman, karena ini lafaz untuk naik haji ya teman, dibaca oleh orang yang mengantar haji dan juga dibaca oleh orang-orang yang sedang berhaji gitu teman-teman. Jadi kita semangat dan kita sangat semangat ngumpulin uangnya, juga berbanyak selawatnya agar cita-cita kita segera terkabul oleh Allah gitu teman-teman ya. Nah di sini aku akan bacakan lafadznya. Labbaika innal hamdalak wal mulka la syarika lak wal laylu lamma anhalak wassabihatu fil falak ala majaril munsalak ma khaba abdun ammalak anta lahu haitsu salak laulaka ya. Pasti teman-teman semua suka dengar ya lafaz yang tadi. Dan kita itu kalau yang ingin sekali ya, yang mempunyai sekali cita-cita gitu ya, ingin naik haji, pasti sangat senang gitu, pasti sangat rindu, ya Allah, hamba ingin segera naik haji, hamba ingin segera ke Mekah, hamba ingin segera ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betapa rindunya gitu kita ingin ke Baitullah ya, kalau kita baca lafaz yang tadi ya teman-teman, dan kita membayangkan gitu kan bagaimana kita di Mekah. Nah itu salah satu cita-cita yang aku sedang inginkan kali ini gitu teman-teman semuanya. Nah buat teman-teman semua yang ingin cita-cita punya rumah dan lain sebagainya, semua itu udah aku cita-citakan dulu ya, saat dulu gitu kan, dan alhamdulillah semuanya itu tercapai. Tidak perlu kita mempunyai rumah yang mewah dan lain sebagainya, yang penting kita rumahnya itu selalu dipakai. Jadi itu saja ya pelajaran dari aku ya teman-teman semuanya, yang aku dapat juga, ilmu pengetahuan yang aku dapat juga. Jadi aku sering banget gitu ngelihat komen-komen di TikTok, bahkan IG gitu ya teman-teman, dan juga YouTube, minta untuk dana untuk membangun rumah katanya gitu kan. Nah jadi sarannya seperti itu ya teman-teman, banyakin sholawat, banyakin berdoa ya gitu. Jadi kalau kita sudah bercita-cita seperti itu, banyak beribadah aja, banyak bersedekah ya. Nah bersedekahnya itu seperti apa yang tadi aku bilang, kita utamakan dulu memberikan makanan kepada orang yang lapar ya, dan kita bisa cari tahu gitu, bahkan banyak sih ya di zaman sekarang ini yang sampai kelaparan gitu teman-teman, karena satu suap yang dimakan oleh orang yang lapar itu lebih baik daripada kita membangun 1000 masjid. Nah itu ya. Nah jadi tidak ada alasan lagi buat kita yang merasa gini, kakak aku tuh hidup aja pas-pasan, dapur mau roboh dan lain sebagainya. Nggak ada teman-teman, karena sudah aku riwayatkan juga, sudah aku ceritakan juga, ada riwayat, ada cerita gitu teman-teman, orang yang sangat miskin tapi dia mau bersedekah teman-teman, tapi jaminannya itu dia akan bahagia dan juga jaminannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan beralasan teman-teman. Jadi sedekah itu walaupun kita punya uang 10.000, kita keluarkan 2.000, itu juga termasuk sedekah gitu. Nggak perlu kalau kita memang mampunya sedekah 10.000, nggak perlu kita harus kayak aduh nggak bisa sedekah misalnya bikin masjid ribuan dan lain sebagainya. Nggak perlu seperti itu. Sedekah itu walaupun sedikit, kita memberikannya pada orang yang sangat membutuhkan gitu teman-teman, yang lebih membutuhkannya daripada kita gitu, yang 2.000 itu gitu kan. Nah itulah teman-teman. Nah itu saja ya teman-teman semuanya, itu hanya berbagi ilmu pengetahuan dan juga pengalaman aku ya. Jadi mohon maaf
apabila ada kata-kata yang salah dan juga menyinggung hati kalian semua, maafin aku ya, itu hanya pengalaman aku gitu ya. Jadi meskipun misalnya kita berada di titik terendah, tapi kita harus tetap ingin bersedekah walau sedikit gitu ya teman-teman. Itu saja, makasih ya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe ya. Dan juga ajak saudara-saudara kalian semua untuk nonton selalu vlog-vlog aku ya teman-teman. Dan kalau sudah ada YouTube-nya itu hasilnya, aku juga pertama kali akan bagikan ke kalian semua. Seperti ada salah satu ustadz kan ya di Indonesia yang subscribernya banyak tapi tidak pernah mengambil hasilnya itu dari YouTube gitu, tapi dibagikan ke fakir miskin. Itulah yang aku niatkan gitu. Makasih ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tidak ada alasan lagi buat kita yang merasa gini, kakak aku tuh hidup aja pas-pasan, dapur mau roboh dan lain sebagainya. Nggak ada teman-teman, karena sudah aku riwayatkan juga, sudah aku ceritakan juga, ada riwayat, ada cerita gitu teman-teman, orang yang sangat miskin tapi dia mau bersedekah teman-teman, tapi jaminannya itu dia akan bahagia dan juga jaminannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan beralasan teman-teman. Jadi sedekah itu walaupun kita punya uang 10.000, kita keluarkan 2.000, itu juga termasuk sedekah gitu. Nggak perlu kalau kita memang mampunya sedekah 10.000, nggak perlu kita harus kayak aduh nggak bisa sedekah misalnya bikin masjid ribuan dan lain sebagainya. Nggak perlu seperti itu. Sedekah itu walaupun sedikit, kita memberikannya pada orang yang sangat membutuhkan gitu teman-teman, yang lebih membutuhkannya daripada kita gitu, yang 2.000 itu gitu kan. Nah itulah teman-teman.